Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan awal tahun kita sebenarnya mendapat kesempatan untuk melihat kembali perjalanan tahun lalu. Dan kemudian kalau kita mau, kita juga bisa mencari pemaknaan atas banyak peristiwa atau kejadian yang sudah kita lewati, sehingga bisa menjadi bagi kita inspirasi di dalam mengarungi perjalanan tahun yang baru. Saya yakin masing-masing dari kita memiliki banyak kesempatan, pengalaman, atau peristiwa, baik itu hal-hal yang sifatnya bisa jadi sesuai dengan harapan, menyenangkan, menggembirakan, sesuai target dan seterusnya. Tetapi juga tidak jarang hal-hal yang mungkin menyedihkan, kegagalan, kekecewaan, atau bahkan bisa jadi kegagalan total sama sekali dari apa yang mungkin sudah direncanakan. Semuanya bisa terjadi di dalam hidup kita. Kita hari ini bersama gereja memperingati Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Dari Maria kita bisa belajar bagaimana peristiwa di dalam kehidupan jika direnungkan. Tadi dikatakan Maria menyimpan semua hal di dalam hati dan merenungkannya, maka lalu bisa mendatangkan kekuatan, nilai, bahkan mungkin kesadaran akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Dan itulah yang dilakukan Maria. Sama seperti kita, Maria adalah manusia. Maka sebagai manusia, pengalaman hidup Maria tentu saja sama warnanya dengan kita. Ada sukacita, tapi pasti juga ada duka cita.
ada kegembiraan, tetapi rasanya Maria juga pasti mengalami kesedihan, kebanggaan, tapi mungkin juga kekecewaan. Satu hal yang bisa kita tarik dari pengalaman Maria adalah bahwa Maria menyimpan segala hal di dalam hati dan merenungkannya. Dengan kata lain, Maria tidak melewatkan pengalaman hidupnya entah menyenangkan, entah menyedihkan, begitu saja. Tetapi ia mencari pemaknaan bagi hidupnya dan bahkan mencari penegasan atas kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa hidupnya. Kita tahu bahwa Maria mendapat tawaran dari Allah untuk menjadi perantara yang menghadirkan keselamatan, yaitu Yesus. Dan karena itulah hari ini kita memperingati hari raya Santa Maria Bunda Allah, karena Allah melalui rahim Maria menjadi manusia dan hadir sama seperti kita. Ini tentu saja bagi kita menjadi pengalaman sukacita. Tetapi tentu saja bagi Maria tidak serta-merta pengalaman seperti itu mendatangkan sukacita. Bisa jadi Maria mengalami ketakutan, mungkin kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi karena ia mau menegaskan setiap peristiwa di dalam kehidupan, maka entah kekhawatiran, entah ketakutan dan kegelisahannya pelan-pelan bisa juga berubah menjadi sukacita. Tidak hanya berhenti pada warta akan kehadiran Tuhan melalui rahimnya. Karena peristiwa kelahiran Yesus pun seperti kita peringati dalam Natal, bukan peristiwa yang indah. Peristiwa yang menyedihkan kalau kita pikir-pikir. Bagaimana Maria dan Yosef kesulitan mencari tempat untuk melahirkan sang bayi. Bahkan sesaat setelah peristiwa kelahiran mereka harus mengungsi ke Mesir karena harus menghindari Herodes yang membunuh setiap bayi yang diketahui baru lahir karena ia takut bahwa bayi yang disebut Mesias ini akan menjadi ancaman baginya. Maria dan Yosef serta Yesus harus hidup di tanah asing di Mesir sampai saatnya kemudian nanti kembali dan hidup sekian tahun lamanya di Galilea, di Nazaret. Saudara sekalian yang terkasih, peristiwa hidup Maria sekali lagi bukan hanya peristiwa sukacita. Karena sebagai orang tua ia mendampingi Yesus dalam jatuh dan bangunnya, bahkan sampai titik akhir Maria harus melihat sang putra di bawah kaki salib. Maria sekali lagi menyimpan setiap hal di dalam hati dan merenungkannya. Dan karena itulah ia menjadi teladan iman bagi kita. Dan karena itulah kita juga bisa menyebutnya sebagai bunda kita semua, orang-orang beriman. Karena dari Maria kita banyak belajar secara khusus untuk menyikapi peristiwa di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menemukan kehendak Allah bagi hidup kita juga. Saudara sekalian yang terkasih, maka tahun baru yang kita sudah mulai dan sedang akan kita jalani ini membuka juga bagi kita setiap kesempatan berbagai peristiwa yang mungkin bisa kita rencanakan, tetapi juga setiap kesempatan yang bisa jadi datang tanpa kita sangka, kita duga atau kita rencanakan. Akan mendatangkan hasil sesuai mungkin yang kita planning, tetapi bisa juga membawa kegagalan atau mungkin juga kekecewaan. Semuanya terbuka sebagai kemungkinan bagi kita. Tetapi mari kita belajar dari Maria untuk bisa menyikapi setiap peristiwa kehidupan apapun bentuknya, apapun warnanya, apapun sifatnya, dengan kesadaran sebagai orang beriman yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Dan karena itulah, maka sama seperti Maria, kita bisa membuka hati kita lebar-lebar bagi kehadiran Tuhan. Maria dengan merenungkan setiap peristiwa di dalam kehidupannya, membuka dirinya bagi pengenalan akan Tuhan yang semakin besar. Sejak ia mendapatkan warta gembira, sampai bahkan di kaki salib,
semuanya menjadi kesempatan bagi Maria untuk merenungkan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Demikian saudara sekalian, dalam setiap peristiwa kehidupan kita, bersama Maria, kita juga bisa membuka hati dan pikiran kita untuk semakin mengenal Tuhan. Semoga kalau kita tidak melewatkan setiap peristiwa dan pengalaman di dalam hidup kita, kita dihantar pada kesadaran akan penyertaan Tuhan yang semakin besar. Dalam kesadaran akan penyertaan Tuhan yang semakin besar, semoga harapan kita pun menjadi semakin besar, cinta kita menjadi semakin meluas, dan kasih kita akan Allah dan sesama menjadi juga semakin berkobar-kobar. Kita mohon rahmat Tuhan di awal tahun yang baru ini, sehingga dengan penyertaannya kita boleh melewati setiap hari yang akan datang dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan yang menginginkan setiap kebaikan di dalam hidup kita. Sekarang tergantung kepada kita bagaimana kita menjalani, melewati, mengolah, mengisi hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kesempatan bagi kita. Kiranya kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan percaya pada penyertaannya, tentu saja akan ada banyak hal baik yang bisa kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kesulitan, hambatan, mungkin juga keberhasilan akan lewat begitu saja karena kita hanya puas, mungkin karena prestasi, mungkin karena rencana, mungkin juga karena jasa yang seolah-olah kita bisa lakukan sendirian. Semoga kita tidak begitu, tetapi sebaliknya bersama dengan Maria, kita boleh senantiasa berharap dan memohon bantuannya agar kita sama seperti Maria masuk di dalam pengalaman dan kesadaran akan penyertaan Tuhan di dalam setiap saat, di dalam setiap pilihan kita, di dalam hari-hari yang akan kita lalui, sehingga hidup kita senantiasa diliputi dengan rasa syukur karena kita percaya semuanya berasal dari Allah dan pantas kita persembahkan kepada Allah.